Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat setia, kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Apakah kabar kalian malam ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan yang maha kuat, jauh dari segala mara bahaya yang mengintai di kegelapan. Malam ini, angin sedikit lebih kencang dari biasanya, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang kuno, bau kenangan yang seharusnya terkubur dalam-dalam. Kita akan kembali menyusuri jejak-jejak bayang di sebuah desa yang sepi, di mana dendam tidak mengenal masa kadaluarsa dan darah bisa turun dari langit. Duduklah yang manis, rapatkan kerudung atau kemejamu, dan nyalakan sedikit lampu jika perlu. Karena cerita yang akan saya bawakan malam ini, bukan sekadar hantu pengganggu, melainkan sebuah kutukan yang mengakar kuat di tanah desa Purwoharjo. Selamat mendengarkan. Angin malam itu berhembus dingin menusuk tulang, membawa kabut tebal yang tidak biasa menyelimuti desa Purwoharjo. Kabut itu bukan kabut biasa yang memberikan kesejukan pagi, melainkan kabut keputihan yang terasa berat dan penuh tekanan, seolah membawa hawa dingin dari dunia lain yang merembes masuk ke alam nyata. Suasana desa yang biasanya ramai oleh kokok ayam dan suara pedagang keliling kini sunyi senyap, seolah alam sedang menahan napas menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Di tengah keheningan yang mencengangkan itu, sebuah suara mesin tua memekakkan telinga memecah kesunyian. Sebuah mobil jenazah berwarna hitam kusam, yang sepertinya sudah menempuh perjalanan sangat jauh, melaju perlahan menyusuri jalan desa yang berlubang. Asap hitam mengepul dari knalpotnya, bercampur dengan kabut, menciptakan pemandangan yang suram. Di dalam bagian belakang mobil yang tertutup rapat, terbaring peti kayu sederhana yang membawa sosok yang selama 10 tahun menjadi bualan ketakutan di warung-warung kopi, jenazah Ki Ageng Prayoga. Pria yang 10 tahun lalu diusir paksa dari desa ini setelah dituduh sebagai dukun santet yang bertanggung jawab atas serangkaian kematian misterius yang menimpa ternak dan warga. Kini, setelah 1 dekade mengembara di tempat asing, jasadnya dikembalikan oleh pihak berwajib untuk dimakamkan di tanah kelahirannya, menutup babak yang seharusnya sudah lama usai. Di depan balai desa yang tua, 4 sosok berdiri menunggu dengan wajah yang dipenuhi kerutan kekhawatiran. Mereka adalah Pak Wardoyo, ketua RT yang biasanya tegar namun kini wajahnya terlihat sangkal dan pucat. Pak Gito, tetua warga yang bertubuh gemuk dan biasanya periang, namun kini tangannya gemetar memegang sebatang rokok yang tak kunjung ia nyalakan. Kang Tono, pemuda kuat yang bekerja sebagai tukang bangunan dengan otot yang kini menegang karena ketegangan, dan Ustaz Fauzan, pemuka agama desa yang dikenal bijaksana dan ketenangannya selama ini menjadi tiang penopang moral warga. Mereka bertugas memakamkan Ki Ageng sesuai perintah keras dari kepala desa yang tak ingin ada masalah hukum lagi. Apakah kita melakukan hal yang benar? Gumam Pak Gito pelan, suaranya bergetar tidak karuan. Ia mencoba menyalakan rokoknya untuk ketiga kalinya tapi api dari koreknya selalu saja padam tertiup angin. 10 tahun lalu, kita semua ikut mengusirnya. Bahkan beberapa dari kita ikut menyiksanya. Aku ingat betul aku melempar batu pertama ke jendelanya. Diam, Gito, hardik Pak Wardoyo dengan suara rendah namun tegas, berusaha mempertahankan kewibawaannya di depan anak buahnya, meski suaranya sendiri tidak stabil. Itu sudah masa lalu. Itu adalah keputusan desa bersama. Tugas kita sekarang hanya memakamkannya dengan layak. Biarlah arwahnya tenang dan tidak mengganggu kita lagi. Ustaz Fauzan hanya mengangguk pelan, jari-jarinya sibuk merabat tasbih di sakunya sebagai pelarian rasa cemas. Semoga dengan pemakaman yang layak dan doa yang kita panjatkan, segala dendam dan teror bisa berakhir hari ini juga. Kita semua pernah berbuat salah pada beliau. Mungkin ini cara Tuhan untuk memberi kita kesempatan menebus dosa melalui pengurusan jenazah. Mobil jenazah akhirnya berhenti dengan rem yang berdecit di depan mereka. Pengemudinya, seorang pria kota berwajah pucat dan keringat dingin membasahi dahinya, turun dengan tergesa-gesa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya membuka pintu belakang,
menunjukkan peti mati kayu sederhana yang sudah lapuk di beberapa bagian, lalu menyerahkan kertas administrasi secepat kilat. Tanpa menunggu tanda tangan selesai dikeringkan, pria itu masuk kembali ke dalam kemudi mobil dan langsung tancap gas, meninggalkan mereka berempat dengan peti mati itu di tengah jalan, seolah sedang dikejar setan. Mereka harus memindahkan jenazah ke rumah duka sementara, sebuah bangunan kecil di ujung desa yang biasanya digunakan untuk memandikan jenazah sebelum dimakamkan. Saat mereka mengangkat peti itu, sebuah rasa aneh langsung menyergap mereka. Meski peti itu secara fisik terlihat ringan dan hanya terbuat dari papan kayu tipis, namun saat diangkat, beban yang dirasakan oleh keempat orang itu seolah-olah 10 kali lipat lebih berat. Otot Kang Tono yang terbiasa mengangkat semen terlihat menonjol kencang menahan beban. Tanah di bawah kaki mereka pun berbunyi aneh, berdecit lembek seolah tanah itu sedang menghisap setiap langkah yang mereka ambil. Saat peti akhirnya sampai di rumah duka dan diletakkan di atas balai bambu, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah drastis. Awan hitam pekat bergulung-gulung dengan cepat, menutupi matahari sepenuhnya dalam hitungan detik. Desa Purwoharjo menjadi gelap gulita seperti malam jam 12, padahal jam di dinding balai desa baru menunjuk pukul 10 pagi. Kita harus cepat, bisik Kang Tono, keringat dingin membasahi keningnya meski udara terasa dingin. Ada yang tidak beres, aku bisa merasakannya, seperti ada ribuan mata yang mengawasi kita dari kegelapan. Dengan hati-hati, mereka membuka peti mati itu. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku di dalam pembuluh. Jenazah Ki Ageng Prayoga masih utuh, tidak membusuk seperti seharusnya jenazah yang sudah meninggal 10 tahun lalu dan baru dikembalikan sekarang. Kulitnya pucat kelabu, namun masih kencang menyambut tulang. Yang paling mengerikan adalah matanya, kelopaknya terbuka lebar, memperlihatkan pupil hitam pekat yang basah dan seolah masih bisa melihat, menatap mereka satu persatu dengan kebencian yang mendalam dan tidak terkatakan. Dan saat itu juga, dari pori-pori kulit jenazah itu, darah mulai mengucur perlahan. Bukan darah kental atau beku seperti mayat, melainkan darah segar yang mengalir deras, membasahi pakaian usang yang dikenakannya. Lehernya terlihat terpuntir dengan sudut yang sangat ekstrim, mustahil dilakukan oleh manusia hidup. Tulang lehernya patah, namun kulitnya masih menyambung bagian yang sudah hancur itu. Tuhan, Pak Gito terisak lutut, tubuhnya gemetar hebat melihat pemandangan di luar nalar itu. Ustaz Fauzan segera membaca doa, suaranya parau dan terbata-bata oleh ketakutan yang ia coba tahan. Tapi darah terus mengucur tanpa henti, kini membentuk genangan di lantai tanah rumah duka. Genangan itu tidak menyebar acak ke segala arah, melainkan membentuk pola simetris yang rumit, seperti simbol-simbol mantra kuno yang tidak mereka kenal. Dan kemudian, dari langit yang hitam pekat di atas atap seng yang bocor, tetesan pertama jatuh menghantam lantai. Bukan air hujan yang jernih, melainkan sesuatu yang kental, berwarna merah tua, dan berbau anyir besi tua. Hujan darah telah dimulai. Tetesan darah pertama yang menghantam atap seng rumah duka terdengar seperti suara plak yang keras dan berat, seolah bukan cairan, melainkan batu kecil yang dilempar. Suara itu segera diikuti oleh ratusan, ribuan, hingga jutaan tetesan lainnya yang jatuh bersamaan. Dalam sekejap mata, seluruh desa Purwoharjo disiram cairan merah kental yang berbau menyengat. Warga yang sedang beraktivitas di sawah atau di teras berteriak ketakutan, berlarian tunggang langgang mencari tempat berlindung. Anak-anak menangis histeris mencari ibu mereka, wanita berteriak melihat baju mereka yang putih berubah merah dalam sekejap, pria berlarian pulang untuk mengamankan keluarga mereka. Di dalam rumah duka yang remang itu, keempat pria itu terkunci dalam teror ganda. Dari dalam, jenazah Ki Ageng yang terbaring di peti terus mengucurkan darah dari pori-porinya seperti keran yang dibuka, membentuk genangan yang semakin luas dan mulai membasahi kaki mereka. Dari luar, hujan darah mengguyur tanpa henti,
mengetuk dinding dan atap dengan suara berisik seperti ribuan jari-jari halus yang ingin mencongkel masuk. "Kita harus keluar dari sini. Rumah ini tidak aman," teriak Kang Tono panik. Ia mencoba bergerak ke arah pintu, namun kakinya terasa berat seperti dipakukan ke lantai. "Tidak bisa," balas Ustaz Fauzan sambil menunjuk ke arah jendela kamar mandi dengan wajah pucat pasi. "Lihat keluar. Jangan sampai kalian melihatnya." Dari jendela kecil yang terbuka sedikit, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung mereka hampir berhenti berdetak. Di persimpangan jalan tepat di depan rumah duka, di tengah guyuran hujan darah yang deras dan mengaburkan pandangan, berdiri sebuah sosok tinggi menjulang berkain kafan putih, sebuah pocong. Kain kafannya sudah basah kuyup oleh hujan darah, membuatnya berwarna merah muda pucat yang mengerikan dan menyerapkan cahaya sedikitpun. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri tegak menghadap rumah duka seperti patung penjaga yang berasal dari neraka. Tapi yang paling menakutkan bukanlah penampilannya, melainkan suaranya. Suara parau, serak, dan berat seperti berasal dari dalam lubang tanah yang paling dalam, terdengar jelas meski hujan darah di luar sedang membuat gaduh. 1, 2, 3, 4. Suara itu menghitung, perlahan, penuh kepastian. Setiap angka yang keluar membuat udara di dalam ruangan terasa makin dingin. 5, 6, 7, 8. "Apa itu?" jerit Pak Gito, tubuhnya gemetar tak terkendali sampai rokok di tangannya jatuh ke genangan darah. Ia mundur ke sudut ruangan, menutupi telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. "Itu arwah Ki Ageng," bisik Ustaz Fauzan, wajahnya pucat pasi dan keringat bercucuran. Dia menghitung korbannya. Kita berempat adalah bagian dari hitungan itu." Dia sedang mengecek siapa yang masih hidup. Pak Wardoyo menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya sebagai ketua RT. "Kita tidak bisa tinggal di sini menunggu giliran. Kita harus pergi, sekarang." Lari lewat pintu belakang, mereka berusaha bergerak cepat menuju pintu belakang yang mengarah ke kebun kosong. Namun, saat mereka mendekati pintu itu, tanah di depan pintu tiba-tiba berubah secara drastis. Lantai tanah yang tadinya padat berubah menjadi seperti rawa hidup, lembek, berlendir, dan mengisap. Dari dalam lumpur merah itu, muncul tangan-tangan kecil berwarna hitam dengan kuku panjang yang mencoba meraih dan menarik kaki siapapun yang mendekat. "Tidak bisa lewat sini, tanahnya hidup," teriak Kang Tono yang hampir saja terjatuh di tari tangan-tangan aneh itu. Mereka berbalik badan, bingung harus kemana. Saat mereka melirik ke arah jendela depan, sosok pocong itu masih berdiri di sana. Kini, kepalanya yang terbungkus kafan berputar pelan 180 derajat, menghadap mereka langsung. Dari balik kain kafan yang basah darah dan tembus pandang, sepasang mata hitam pekat bersinar redup, menatap mereka dengan kebencian abadi yang membeku. 9. Suara itu semakin dekat, seolah berada tepat di telinga mereka. Pocong itu tidak berjalan melangkah kaki, melainkan melayang rendah di atas tanah, mendekati rumah duka, meninggalkan jejak darah di jalan aspal yang tercium bau anyirnya hingga ke dalam rumah. Pak Gito yang tidak kuat menahan tekanan mental dan rasa bersalahnya, tidak tahan lagi. Ia berlari ke arah pintu depan, membukanya paksa dengan bahu, dan menerobos keluar ke dalam hujan darah yang lebat. "Aku harus pulang, istri dan anak-anakku, mereka membutuhkanku." "Gito, tunggu, jangan keluar," teriak Pak Wardoyo, mencoba meraih baju Gito, tapi sudah terlambat. Gito sudah melesat keluar. Di luar, Pak Gito terhuyung-huyung dalam hujan darah yang membuat visibilitas hampir nol. Cairan merah itu menyengat matanya dan masuk ke hidungnya. Ia berlari menuju rumahnya yang hanya berjarak 500 meter dari rumah duka, tapi jarak itu terasa sangat jauh. Tapi setelah berlari sekitar 30 langkah, tanah di bawah kakinya tiba-tiba berubah. Lantari tanah yang keras berubah menjadi seperti bubur lengket yang berwarna merah dan mulai menelan kakinya perlahan. "Tolong, Pak RT, Ustaz, tolong aku,"
teriaknya dengan suara serak, berusaha menarik kakinya yang sudah terhisap hingga lutut, tapi lumpur itu semakin kuat menghisap. Dari dalam tanah yang sedang menelannya, suara yang sama, suara hitungan pocong, terdengar jelas, 10. Lalu tanah itu seolah memiliki mulut raksasa yang terbuka, menghisap tubuh Pak Gito dengan kekuatan luar biasa. Pak Gito berteriak sekuat tenaga, tangannya mencakar tanah yang licin, berusaha meraih apapun yang bisa dipegang, tapi tidak ada satupun yang tersisa untuk dipegang. Dalam hitungan detik, tubuhnya tersedak ke dalam tanah, perlahan, mengerikan, seperti ditelan bumi hidup-hidup. Wajahnya yang penuh teror adalah hal terakhir yang terlihat sebelum tanah merah itu menutup sepenuhnya, meninggalkan hanya gelembung udara dan sehelai rambutnya yang melayang di permukaan. Di dalam rumah duka, ketiga pria yang tersisa menyaksikan pemandangan mengerikan itu melalui jendela. Mereka hanya bisa terdiam, mulut terbuka tanpa suara. Ketakutan luar biasa menyergap jiwa mereka, menyadari bahwa ini baru permulaan dari malam yang sangat panjang. Dan pocong itu kini berdiri tepat di depan teras rumah duka, menatap mereka melalui kaca jendela yang mulai pecah oleh tekanan darah dari luar. Setelah menyaksikan kematian mengerikan Pak Gito yang tersedak ke dalam tanah hidup-hidup, ketiga pria yang tersisa, Pak Wardoyo, Kang Tono, dan Ustaz Fauzan, menyadari bahwa rumah duka bukan lagi tempat yang aman. Udara di dalam ruangan semakin berat dan pengap, bau darah memenuhi hidung mereka. Pocong Ki Ageng berdiri menghalangi pintu depan dengan tubuhnya yang melayang, sementara tanah di pintu belakang masih berupa rawa berisi tangan-tangan hitam yang siap menarik siapa saja yang mendekat. Kang Tono, yang biasanya tenang dalam pekerjaannya sebagai tukang bangunan, kini matanya melirik ke atas. Atap, desisnya tiba-tiba dengan ide putus asa. Kita bisa lewat atap, rumah ini rendah, atap sengnya mudah dipanjat. Tanpa pikir panjang lagi, Kang Tono yang paling kuat di antara mereka membantu Pak Wardoyo dan Ustaz Fauzan naik ke atas balai kayu, lalu mendorong mereka naik ke atap rumah duka yang licin. Hujan darah masih deras mengguyur, membuat atap seng menjadi sangat licin dan berbahaya untuk dipijak. Hati-hati mereka merayap di atas atap, mencoba menghindari tergelincir jatuh ke tangan-tangan di tanah atau ke pocong di bawah. Dari atas atap, mereka bisa melihat seluruh desa Purwoharjo diselimuti warna merah pekat yang mengerikan. Di bawah, warga desa berlarian seperti semut yang sarangnya dibakar, berteriak-teriak ketakutan di tengah badai darah. Tapi pandangan mereka tertuju pada sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Di berbagai sudut desa, di pertigaan jalan dan di depan gerbang rumah-rumah tertentu, mereka melihat sosok-sosok lain, pocong-pocong kecil dan tinggi yang berjumlah 10, berdiri diam tanpa bergerak di bawah hujan. Rumah-rumah yang dijaga pocong itu, mereka sadari dengan ngeri, adalah rumah dari 10 warga yang 10 tahun lalu paling aktif menyiksa dan mengusir Ki Ageng. Termasuk rumah Pak Gito yang tadi kosong ditinggalkan isinya. Tuhan, dia membalas dendam pada semua yang terlibat dalam pengusiran itu, gumam Ustaz Fauzan dengan suara lirih, tangannya memegang dada rumahnya yang sakit melihat pemandangan apokaliptik itu. Tiba-tiba, Kang Tono tersentak kaget dan matanya membelalak melihat ke arah utara desa. Istriku, anakku, rumahku, itu salah satu rumah yang dia jaga. Pocong itu berdiri tepat di teras rumahku. Tanpa memikirkan risikonya, Kang Tono yang panik melompat dari atap rumah duka. Ia mendarat dengan keras di tanah berlumpur darah di samping rumah duka, hampir menggelincir masuk ke rawa tangan-tangan hitam, tapi berhasil berdiri. Ia lalu berlari sekuat tenaga menuju rumahnya yang berjarak 1 kilometer dari sana, mengabaikan teriakan Pak Wardoyo dan Ustaz Fauzan yang memanggilnya untuk kembali. Kita harus mengikutinya. Dia butuh bantuan, kata Ustaz Fauzan dengan wajah khawatir. Tidak, Pak Wardoyo menahan lengan Ustaz Fauzan dengan erat, matanya penuh penyesalan. Kita tidak bisa membantu dia sekarang, Ustaz. Lihat sekeliling kita dikepung. Kita harus ke rumahku. Ibuku ada di sana, sendirian, lumpuh.
Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri jika teror sampai ke sana. Ustaz Fauzan mengangguk berat, menyadari bahwa mereka harus memprioritaskan nyawa yang masih bisa diselamatkan. Mereka berdua lalu turun dari atap dengan hati-hati melalui sisi belakang, menghindari pandangan pocong yang masih berdiri di depan rumah duka, dan mengambil jalur memutar melalui kebun-kebun warga yang gelap dan basah. Perjalanan ke rumah Pak Wardoyo hanya 300 meter, tapi terasa seperti 3 kilometer dalam neraka. Setiap langkah dihantui ketakutan akan apa yang bersembunyi di balik pepohonan. Suara tangisan, jeritan, dan teriakan memenuhi udara desa. Kadang mereka melihat bayangan hitam melintas cepat di depan mata. Kadang mendengar suara langkah kaki pocong yang lompat-lompat di belakang mereka. Tapi saat menoleh, tidak ada apa-apa selain hujan darah yang tak henti-henti. Sementara itu, Kang Tono yang berlari nafas sampai dada terasa terbakar akhirnya sampai di gerbang rumahnya. Pintu terbuka lebar, lampu di dalam ruang tamu menyala redup berwarna kuning pucat. Dari luar, dia bisa melihat bayangan istrinya, Sumiati, berdiri tegak di tengah ruang tamu membelakangi pintu. "Sumiati, aku pulang, masuk, cepat masuk," teriaknya dari gerbang, suaranya putus oleh hujan. Tapi istrinya tidak berbalik. Kang Tono berlari masuk ke dalam rumah, dan apa yang dia temukan membuatnya terhenti di tempat. Sumiati berdiri tegak membelakanginya. Ketika Kang Tono memutar bahu istrinya, ia menjerit histeris. Sumiati sudah meninggal. Matanya kosong melompong tanpa pupil. Darah mengalir deras dari hidung, telinga, dan mulutnya. Di pelukannya, anak mereka yang berusia 5 tahun, Wawan, dalam keadaan sama, sudah tidak bernyawa, tubuhnya lemas tapi masih berdiri dipaksa oleh sesuatu. Dia mengatakan kita akan bersama selamanya. Bisik Sumiati tiba-tiba dengan mulut yang bergerak lambat. Suaranya bukan suara lembut istrinya, melainkan suara parau berat laki-laki, suara Ki Ageng. "Kau yang terakhir, Tono." Mereka sudah lengkap. 10. Dari sudut ruangan yang gelap, pocong kecil yang tadi berdiri di depan rumah kini muncul melayang masuk. Tapi ini bukan pocong biasa. Wajah di balik kain kafan yang basah darah itu adalah wajah Ki Ageng yang muda, penuh dengan kebencian dan dendam yang tak terlampiaskan. "Kau yang memukulku dengan balok kayu sampai patah tulangku," kata pocong itu dengan suara menggelegar. "Kau yang menendang perutku saat aku terikat. Ingat, Tono, ingat rasanya." Kang Tono jatuh berlutut di lantai yang licin oleh darah istrinya, menangis terseduh-seduh. "Aku minta maaf. Aku menyesal, ampuni aku, bunuh saja aku, tapi biarkan istri dan anakku, mereka tidak bersalah." Sudah terlambat, potong suara itu dingin. "Mereka sudah menjadi bagian dari kami. Mereka adalah pembayaran bunga dari dendam ini." Kedua pocong, yang besar melayang di udara dan yang kecil berdiri di samping mayat keluarga Tono, mendekati Kang Tono. Dia berusaha melawan, berdiri dan ingin melarikan diri, tapi kekuatannya seolah disedot keluar dari tubuhnya. Tangan-tangan dari kain kafan yang basah dan dingin meraihnya, mencekik lehernya, dan sesuatu yang dingin menusuk masuk ke dalam dadanya, menghentikan detak jantungnya. Dunia Kang Tono menjadi gelap untuk terakhir kalinya, dengan pemandangan istri dan anaknya yang sudah menjadi mayat berdiri itu perlahan roboh bersamanya ke lantai, menjadi tumpukan daging tak bernyawa. Pak Wardoyo dan Ustaz Fauzan akhirnya tiba di rumah Pak Wardoyo, sebuah rumah besar tapi sederhana di pinggir desa yang sedikit lebih jauh dari pusat keramaian. Mereka masuk dengan tergopoh-gopoh, mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat, dan menumpuk meja di belakang pintu sebagai benteng. Di dalam, rumah itu terasa hangat dan normal. Kontras yang sangat tajam dengan teror mengerikan yang terjadi di luar sana. Tidak ada bau darah, tidak ada suara jeritan, hanya hening yang menakutkan. "Bu, Ibu, apakah Ibu baik-baik saja?" panggil Pak Wardoyo dengan suara cemas menuju kamar di belakang rumah. Di kamar itu, di atas tempat tidur besar yang terbuat dari kayu jati, terbaring seorang wanita tua bernama Nyai Murni, ibu kandung Pak Wardoyo.
Dia sudah lumpuh total selama 5 tahun terakhir setelah terserang stroke, tidak bisa bergerak sama sekali dari leher ke bawah, hanya bisa berbicara pelan dan makan dengan bantuan orang lain. Wajahnya keriput penuh usia, tapi matanya masih tajam dan menyiratkan kecerdasan. Wardoyo, ada apa? Kenakan berisik sekali di luar. Suasana desa terasa aneh, tanya Nyai Murni dengan suara lemah. Ia berusaha menoleh ke arah pintu. Ibu, terjadi sesuatu yang mengerikan di desa. Ki Ageng, arwahnya kembali. Dia membunuh banyak orang, termasuk Gito dan mungkin Tono. Hujan darah turun di luar. Jelas Pak Wardoyo dengan wajah penuh ketakutan sambil berdiri di sisi ranjang ibunya, memegang tangan wanita tua itu yang dingin. Wajah Nyai Murni berubah seketika. Dari lemah dan penasaran, berubah menjadi waspada dan bahkan ada sedikit senyum dingin di sudut bibirnya. Ki Ageng, dia kembali, masuk ke desa. Ustaz Fauzan yang berdiri di ambang pintu kamar mendekat, memperhatikan wanita tua itu dengan seksama dan curiga. Ibu Murni, apa ibu tahu sesuatu tentang ini? Kenapa arwahnya begitu kuat? Kenapa dia bisa melakukan semua ini? Ini bukan sekadar balas dendam biasa. Nyai Murni diam sejenak, lalu tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa yang dingin, tidak wajar untuk seorang wanita lumpuh yang seharusnya ketakutan. Karena dia tidak bekerja sendiri, Ustaz. Karena ada yang memberinya kekuatan. Saat itu, jendela kamar yang tertutup kaca tebal tiba-tiba pecah berantakan menjadi serpihan kecil. Hujan darah masuk deras dari luar, membasahi lantai kamar, dan bersamanya, sosok pocong Ki Ageng melayang masuk ke dalam kamar. Kain kafannya kini benar-benar merah, basah kuyup oleh darah yang terus turun dari langit. Tubuhnya besar, menakutkan, dan membawa aura kematian yang sangat kuat. Tapi yang mengejutkan, pocong itu tidak menyerang Pak Wardoyo atau Ustaz Fauzan. Ia melayang mendekati tempat tidur Nyai Murni, lalu membungkuk rendah, seperti memberi penghormatan atau tunduk kepada seorang tuan. Tidak, gumam Pak Wardoyo, matanya terbelalak mulai memahami situasi yang tidak masuk akal ini. Ibu terlibat dalam semua ini? Nyai Murni tersenyum, senyum yang mengerikan dan penuh rahasia. Bukan hanya terlibat, Wardoyo. Aku yang mengendalikannya. Selama ini, dengan gerakan yang tidak mungkin dilakukan orang lumpuh total, Nyai Murni tiba-tiba mengangkat tangannya. Tangan yang biasanya lemas dan sakit itu kini kuat, jari-jarinya panjang dan membentuk simbol-simbol aneh di udara. Dan pocong Ki Ageng merespons, berdiri tegak di samping tempat tidur seperti anjing penjaga yang setia. 10 tahun lalu, ketika warga desa mencari kambing hitam untuk kematian-kematian misterius pada ternak dan manusia, mereka memilih Ki Ageng, dukun kecil yang tidak berdaya dan hidup sendirian. Tapi yang sebenarnya menyebabkan kematian itu adalah aku, ujar Nyai Murni, suaranya kini kuat, penuh wibawa gelap yang bergetar. Aku adalah dukun santet sejati di desa ini, Wardoyo. Ki Ageng hanyalah tamengku, orang yang kusalahkan ketika ritual-ritualku berhasil membutuhkan tumbal. Ustaz Fauzan mundur selangkah, wajahnya pucat pasi tidak percaya. Jadi selama ini, ibu yang membunuh warga desa? Ibu yang mengirim santet? Beberapa, ya, untuk ritual, untuk memperpanjang umurku, untuk kekuatan. Tapi Ki Agenglah yang disalahkan dan dipukuli. Dan ketika warga menyiksanya sampai hampir mati sebelum mengusirnya, aku melihat peluang. Aku membuat perjanjian darah dengan arwahnya yang sekarat di bak truk pengangkut itu. Aku beri dia kekuatan untuk balas dendam, mendatangkan hujan darah, dan sebagai gantinya, dia akan menjadi pelayanku di alam baka. Pak Wardoyo terduduk di lantai kayu dengan lemas, tidak percaya mendengar pengakuan ibu kandungnya sendiri. Ibu lumpuh. Bagaimana bisa melakukan semua ini? Bagaimana bisa mengendalikan arwah? Lumpuh. Nyai Murni tertawa mengejek. Suaranya berubah menjadi suara dua orang, suara ibunya dan suara gaib. Aku tidak pernah lumpuh, Wardoyo. Itu hanya kepura-puraan selama 5 tahun. Agar tidak ada yang curiga padaku.
Agar aku bisa melakukan ritual-ritual gelapku dari tempat tidur ini tanpa gangguan, sementara kalian semua sibuk mengurusku. Dia membalikkan selimut putih yang menutupi tubuhnya. Di bawah selimut itu, bukan tubuh lemah seorang wanita tua lumpuh, melainkan tubuh yang penuh dengan tato-tato hitam simbol-simbol kuno, lilin-lilin kecil yang masih menyala, dan boneka-boneka dari tanah liat yang mewakili warga desa. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Ki Ageng sudah membunuh 9 dari 10 target. Tinggal satu lagi. Mata Nyai Murni yang bersinar redup tertuju pada Pak Wardoyo dengan tatapan lapak. Anakku sendiri, Ibu, apa yang kau katakan? Teriak Pak Wardoyo, bangkit dari lantai dengan wajah yang campur aduk antara ketakutan, rasa bersalah, dan kemarahan yang meledak-ledak. Ia tidak bisa membayangkan bahwa ibu yang selama ini dia rawat dengan penuh kasih sayang adalah monster di balik semua teror ini. Kau adalah korban terakhir, Wardoyo, kata Nyai Murni dengan dingin dan tenang, seolah sedang membaca resep masakan. Darah keluarga, darah anak sendiri, adalah yang paling kuat dan suci untuk ritual terakhirmu. Dengan kematianmu sebagai penutup, aku akan mencapai kekuatan penuh. Aku tidak akan lagi terbatas di tempat tidur ini. Aku akan menjadi penguasa kehidupan dan kematian di desa ini. Ustaz Fauzan melangkah maju dengan berani, berdiri di antara Nyai Murni yang masih di tempat tidur dan Pak Wardoyo yang gemetar. Tidak akan kubiarkan, Ibu Murni, hentikan ini. Ini melawan kodrat, melawan hukum manusia, dan melawan kehendak Tuhan. Ibu membunuh orang-orang yang selama ini menghormati Ibu. Tuhan, Nyai Murni mengejek dengan suara tinggi. Tuhan tidak pernah ada di desa ini, Ustaz. Lihat saja, warga saling menyakiti, saling menuduh, saling membunuh demi kepentingan sendiri. Aku hanya memberikan apa yang mereka inginkan, seseorang untuk disalahkan, dan sekarang, seseorang untuk ditakuti. Pocong Ki Ageng yang berdiri di samping ranjang mulai melayang mendekat. Tangan-tangan dari kain kafan yang panjang meraih ke arah Pak Wardoyo dengan niat jahat. Tapi Ustaz Fauzan cepat bereaksi. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebotol kecil air yang telah didoakan, air zam-zam yang dibawanya dari tanah suci dan selalu dibawa untuk keadaan darurat. Dia menyemprotkannya dengan kuat ke arah wajah pocong itu. Bismillah, lepaskan cengkeramanmu. Pocong itu menjerit, suara mengerikan yang memecah telinga seperti 100 kucing mati, dan mundur ke pojok kamar. Bagian dari kain kafan yang terkena air suci itu mengeluarkan asap tebal berwarna hitam, seperti kain yang terbakar oleh api tak terlihat. Air suci mungkin bisa menahan arwah bodoh ini, tapi tidak akan cukup untuk menahan aku, Ustaz, kata Nyai Murni seraya tertawa. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno yang tidak mereka pahami. Suaranya bergetar memenuhi ruangan. Lantai kamar mulai bergetar hebat. Dari dinding-dinding kamar, retakan-retakan halus muncul, dan dari retakan itu keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk seperti bangkai. Cairan itu membentuk seperti akar-akar besar yang hidup, merambat cepat ke arah Ustaz Fauzan dan Pak Wardoyo. Pak Wardoyo, meski syok berat mengetahui kebenaran tentang ibunya, insting bertahan hidupnya muncul. Di tengah kepanikan, dia melihat sesuatu yang aneh di leher pocong Ki Ageng, tali pengikat kain kafan yang terbuat dari serat khusus, dihiasi manik-manik hitam yang berkilauan. Itu bukan tali pocong biasa, itu adalah media pusat yang menyatukan arwah Ki Ageng dengan dunia nyata dan juga dengan Nyai Murni. Ustaz, talinya, teriak Pak Wardoyo sambil menghindari cairan hitam yang mencapai kakinya. Itu pusat kekuatannya, putuskan talinya di lehernya. Ustaz Fauzan mengangguk. Dia mencoba mendekat sambil menghindari cairan hitam yang terus merambat seperti ular. Tapi pocong itu menjaga diri dengan ketat, tangan-tangan kainnya siap menyerang siapapun yang mendekat. Nyai Murni tertawa melihat usaha percuma mereka. Kalian pikir mudah? Tali itu diikat dengan mantra ribuan kali olehku. Tidak akan putus oleh tangan manusia biasa atau benda tajam biasa. Tapi Ustaz Fauzan punya ide lain.
Dari sakunya, dia mengeluarkan pisau lipat kecil, bukan pisau dapur biasa, melainkan pisau yang terbuat dari perak murni, pisau khusus yang biasanya digunakan untuk memotong hewan kurban atau akikah. Pisau itu telah didoakan dan disucikan bertahun-tahun. Dia melemparkan pisau itu kepada Pak Wardoyo. Wardoyo, tangkap, kau yang harus memutuskannya, hanya darah keluarga yang bisa memutus ikatan keluarga. Tusuk pocong itu dengan pisau ini untuk melemahkannya, lalu potong talinya. Nyai Murni berteriak marah, matanya melotot merah. Jangan dilakukan, jangan kau berani. Pocong Ki Ageng menyerang dengan cepat melompat ke arah Pak Wardoyo, tapi Pak Wardoyo sudah siap. Dengan keberanian yang datang dari dasar jiwanya yang tidak ingin mati sia-sia, dia menerjang ke depan, menghindari cengkeraman pocong, dan menusukkan pisau perak itu dengan keras ke dada kain kafan pocong. La haula wala quwata illa billah. Pocong itu menjerit lagi, lebih keras dan menyayat hati kali ini. Dari tusukan itu, bukan darah yang keluar, melainkan cahaya hitam pekat dan asap tebal. Pak Wardoyo tidak berhenti. Dia meraih tali di leher pocong dengan tangan yang gemetar, dan dengan pisau yang sama, dia menggeserkannya ke tali tersebut dengan sekuat tenaga. Tali itu tidak putus sepenuhnya pada gesekan pertama, tapi mulai mengendur dan terkelupas. Beberapa manik-manik hitam berjatuhan ke lantai, pecah menjadi debu hitam. Tidak, aku mengharamkanmu, teriak Nyai Murni histeris. Dia kini bangkit dari tempat tidur, benar-benar bangkit berdiri untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Tapi bukan berjalan normal seperti manusia, gerakannya kaku dan kasar, seperti boneka kayu yang ditarik tali yang kasar. Dia meraih selimut di tempat tidur, yang ternyata bukan selimut katun biasa. Itu adalah kain kafan lain, kain kafan yang lebih tua, lebih kusam, penuh tulisan mantra merah darah. Kain itu adalah pengikat utama dan sebenarnya antara dirinya dan arwah Ki Ageng. Selama kain ini utuh, dia akan tetap menjadi pelayanku dan budakku selamanya, teriak Nyai Murni, membungkus kain itu dengan cepat di sekeliling tubuhnya yang kurus kering. Tapi Ustaz Fauzan sudah punya rencana kedua. Dari saku jubahnya, dia mengeluarkan sebuah korek api dan sebotol minyak tanah yang biasanya dipakai untuk lampu darurat. Wardoyo, bakar kain itu, bakar pengikatnya. Api adalah satu-satunya cara memutus ikatan dunia. Pak Wardoyo masih bergulat secara fisik dengan pocong Ki Ageng yang mengamuk. Pisau perak di tangannya sudah menusuk tubuh kain kafan berkali-kali, membuat pocong itu melemah dan bergetar hebat, tapi belum sepenuhnya tak berdaya. Tali di leher pocong sudah hampir putus, tapi manik-manik hitam terakhir masih bertahan kuat, memancarkan energi gelap yang menyengat kulit tangan Pak Wardoyo. Wardoyo, tangkap minyaknya, teriak Ustaz Fauzan melemparkan botol kaca itu ke udara. Pak Wardoyo menangkapnya dengan satu tangan yang masih memegang pisau, sementara tangan lainnya masih berusaha memegangi pocong yang terus berontak. Dengan gigi yang gemetar, dia membuka tutup botol minyak, lalu menyiramkan isinya habis-habis ke tali di leher pocong dan ke bagian tubuh kain kafan yang sudah robek. Minyak itu bukan minyak tanah biasa, ada wangi kemenyan dan rempah-rempah suci yang kuat yang dicampurkan Ustaz Fauzan di dalamnya. Nyai Murni, yang kini berdiri sepenuhnya di samping tempat tidur dengan kain kafan tua terbungkus di tubuhnya, mulai berjalan mendekat dengan langkah kaki yang menyeret lantai. Wajahnya berubah drastis. Tidak lagi wajah ibu tua yang lembut yang dikenalnya, melainkan wajah penyihir tua yang penuh keriput kebencian, mata merah, dan bibir hitam penuh keserakahan akan kekuatan abadi. Jangan lakukan ini, anak nakal, bisiknya, tapi suaranya berlapis, satu suara ibunya yang lembut, satu suara lain yang dalam, bergema, dan mengerikan. Bergabunglah denganku, dengan kekuatanku. Kau bisa menjadi penguasa desa ini. Kita bisa mengendalikan semuanya. Kita akan hidup selamanya. Kau bukan ibuku, jawab Pak Wardoyo dengan nada tegas. Air mata mengalir deras di pipinya bercampur keringat dan kotoran. Ibuku sudah meninggal sejak ia mulai melakukan semua ini.
Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah iblis. Dia mengambil korek api dari Ustaz Fauzan yang dilempar ke arahnya, dan dengan tangan bergetar, menggeserkannya. Api kecil kuning menyala di ujung korek. Di saat yang sama, pocong Ki Ageng yang merasa terancam berhasil mematahkan kesusahan sejenak, meraih leher Pak Wardoyo dengan tali kafannya, dan mulai mencekiknya dengan kekuatan luar biasa. Pak Wardoyo merasakan napasnya terhenti, lehernya remuk. "Bakar, Wardoyo!" Sekarang, teriak Ustaz Fauzan dengan suara penuh semangat, yang sendiri sedang berusaha menahan cairan hitam dari dinding yang hampir membelit kedua kakinya. Dengan sisa napas terakhir dan kekuatan terakhir yang tersisa, Pak Wardoyo mendekatkan api ke tali di leher pocong yang sudah berminyak itu. Api menyala seketika dengan suara "WHOSH". Api biru kecil muncul, lalu seketika berubah menjadi api oranye besar yang membesar dengan cepat, membakar tali dan bagian dari kain kafan pocong dalam hitungan detik. Pocong Ki Ageng melepaskan cengkeramannya, menjerit dalam kesakitan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Api itu tidak hanya membakar kain secara fisik, tapi juga membakar ikatan spiritual dan gaib antara arwahnya dengan Nyai Murni. Manik-manik hitam meledak satu persatu seperti petasan kecil. Tapi yang terjadi berikutnya adalah di luar dugaan dan logika mereka semua. Begitu ikatan pusat itu terputus dan api memakan habis tali pengikatnya, pocong Ki Ageng tidak langsung musnah atau lenyap menjadi asap. Sebaliknya, dia berbalik badan dengan cepat, menghadap Nyai Murni. Mata hitam pekat di balik kain kafan yang sedang terbakar itu kini penuh dengan kemarahan yang berbeda. Bukan kemarahan pada warga desa yang dulu menyiksanya, melainkan kemarahan yang mendalam pada orang di hadapannya, orang yang memanfaatkannya selama ini, yang menjadikannya alat balas dendam selama 10 tahun, dan yang mengikatnya agar tidak bisa pergi ke alam baka. "Kau!" Suara parau dan berat itu keluar dari pocong di tengah kobaran api. "Kau yang membuatku menderita, kau yang mengkhianatiku, kau yang membuat arwahku tidak tenang dan terikat selama ini." Nyai Murni mundur terpelanting keranjang, wajahnya untuk pertama kalinya penuh ketakutan yang nyata. "Tidak, Ki Ageng, ingat perjanjian kita. Aku memberimu kekuatan, aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Kita adalah sekutu, tapi kau juga yang membuatku menjadi budakmu," jerit arwah itu dengan suara bergemuruh. "Dengan kematian terakhir ini, seharusnya aku bebas pergi. Tapi kau ingin mengikatku lagi, menjadi abdimu selamanya di dalam kain itu. Aku ingin kebebasan." Pocong Ki Ageng yang sedang terbakar api itu melayang mendekati Nyai Murni dengan kecepatan tinggi. Tangan-tangan dari kain kafan yang sedang terbakar meraih kain kafan tua yang melilit tubuh wanita tua itu. "Aku ingin akhir, aku ingin damai." Dengan gerakan cepat dan brutal, pocong itu membungkus Nyai Murni sepenuhnya dengan kain kafannya sendiri yang menyala api, menyatukan dua kain kafan, milik arwah dan milik sang penyihir, menjadi satu bola api ganda. Nyai Murni berteriak menjerit-jeritan histeris yang bukan lagi manusia, berusaha melepaskan diri dari pelukan panas itu, tapi api sudah terlalu besar dan kekuatan pocong terlalu kuat. Api biru dan oranye itu membesar menjadi bola api raksasa yang menghanguskan isi kamar. Pak Wardoyo yang sempat terlempar ke lantai karena ledakan kecil berusaha maju, ingin menyelamatkan ibunya meski segalanya yang telah dilakukan wanita itu. Tapi Ustaz Fauzan dengan tegas menahannya dan menariknya keluar kamar. "Biarkan, Wardoyo, jangan dekati, ini adalah akhir yang harus terjadi." Dua kekuatan gelap saling menghancurkan satu sama lain. Kita tidak bisa ikut campur di dalam bola api yang maha dahsyat itu. Melalui api yang menjilat, mereka bisa melihat bayangan dua sosok yang sedang bergumul sengit, satu sosok pocong tinggi besar, satu sosok wanita tua bungkuk. Jeritan mereka menyatu, menjadi satu suara mengerikan yang memekakkan telinga, perlahan memudar seiring api yang semakin membesar dan menghanguskan segala sesuatu di dalam kamar itu. Kamar itu sendiri mulai terbakar hebat. Api menjilat tempat tidur, meja, dan dinding. Tapi anehnya,
Api dari kobaran dua kafan itu hanya membakar benda-benda yang terkait dengan ritual gelap. Boneka-boneka tanah liat, lilin-lilin mantra, simbol-simbol di dinding, semua terbakar hingga menjadi abu dalam sekejap. Namun benda-benda biasa seperti meja rias atau foto keluarga di dinding tidak tersentuh sama sekali. Dan di luar rumah, hujan darah yang turun sejak siang hari tiba-tiba berhenti total di tengah proses itu. Langit yang hitam pekat di atas desa Purwoharjo perlahan mulai terbelah, berubah menjadi abu-abu, lalu biru keemasan indah. Matahari terbenam yang cantik muncul di ufuk barat, menyinari desa yang telah porak-poranda akibat teror hujan darah, seolah membersihkan dunia dari kotoran. Api di dalam kamar akhirnya padam dengan sendirinya setelah beberapa menit, meninggalkan debu dan asap tebal yang bercampur bau kemenyang. Di tengah lantai kayu yang hangus, tidak ada sisa tubuh, tidak ada tulang, tidak ada jenazah. Hanya dua tumpukan abu hitam yang perlahan menyatu menjadi satu gundukan, lalu tertiup angin sepoi-sepoi yang masuk dari jendela yang sudah hancur berantakan. Semuanya berakhir, sunyi. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar terik menyinari desa Purwoharjo. Sinar itu tidak lagi membawa kesejukan, tapi menyinari pemandangan yang menyedihkan. Desa itu masih basah oleh sisa-sisa hujan darah yang kini sudah berubah menjadi cairan coklat kotor dan bau tanah liat, namun bau anyir darahnya masih tersisa sangat kuat di hidung. Warga perlahan keluar dari rumah mereka satu persatu, wajah-wajah mereka pucat penuh trauma, mata mereka merah karena menangis semalaman. Mereka saling bertemu di jalan, memeriksa kerusakan dan mencari orang-orang yang hilang di malam mencekam itu. Pak Wardoyo dan Ustaz Fauzan adalah yang pertama keluar dari rumah Pak Wardoyo yang sebagian atap dan kamarnya hangus terbakar. Mereka berdua terlihat lemah, pakaian kotor dan kusut. Mereka berjalan menuju balai desa dan menemukan warga lain sudah berkumpul di sana, saling bertukar cerita tentang apa yang mereka alami semalam. Ternyata, tidak hanya Pak Gito dan Kang Tono yang menjadi korban. 6 warga lain, semua yang terlibat aktif dalam penyiksaan dan pengusiran Ki Ageng 10 tahun lalu, juga ditemukan tewas dengan cara mengerikan di malam sebelumnya. Total 10 korban, tepat seperti hitungan pocong yang didengar oleh saksi mata. Mayat-mayat mereka ditemukan dalam keadaan yang tidak masuk akal. Ada yang tergantung di pohon beringin dengan usus terburai keluar tanpa sayatan. Ada yang tenggelam di sumur kering meski sumur itu tidak berisi air. Ada yang terpotong menjadi beberapa bagian di tengah jalan aspal tanpa ada senjata atau benda tajam di sekitarnya. Polisi dari kota tetangga yang datang keesokan harinya hanya bisa geleng-gelang kepala melihat kejadian aneh ini. Tapi ada satu keanehan lain yang membawa kelegaan. Istri dan anak Kang Tono, Sumiati dan Wawan, ditemukan masih hidup di dalam rumahnya, tertidur pulas di lantai ruang tamu. Mereka tidak ingat apa-apa tentang malam sebelumnya, hanya mengira mereka tertidur lelap karena kelelahan. Ketika ditanya tentang suami dan ayah mereka, Kang Tono, mereka hanya menggeleng kepala dengan wajah bingung, seolah otak mereka telah dihapus dan tidak ingat sama sekali ada sosok bernama Kang Tono dalam hidup mereka. Seolah kenangan tentang Kang Tono telah terhapus sepenuhnya dari dunia ini demi melindungi jiwa mereka. Di balai desa, Pak Wardoyo dan Ustaz Fauzan bertemu dengan kepala desa dan beberapa tetua lain dalam rapat darurat. Mereka harus memberikan penjelasan yang bisa diterima akal agar desa tidak kacau lagi. Jadi, Nyai Murni, ibumu sendiri, adalah dalang dari semua teror ini, tanya kepala desa dengan mata yang tidak percaya, meraba jenggotnya yang putih. Pak Wardoyo mengangguk berat, matanya menunduk menahan malu dan sedih. Iya, beliau adalah dukun santet yang sesungguhnya. Ki Ageng hanyalah korban dan alatnya. Tapi mereka berdua sudah menghilang terbakar semalam. Tidak ada sisa jenazah yang tersisa. Ustaz Fauzan menambahkan dengan suara lantang agar semua warga mendengar. Lebih baik kita tidak menyebarkan rahasia ini keluar desa atau ke polisi. Biarlah warga berpikir ini adalah balas dendam arwah Ki Ageng yang sudah selesai dengan kematian 10 pelakunya.
Jika mereka tahu ada dukun santet baru di antara kita, apalagi ibu dari ketua RT sendiri, kekacauan baru yang lebih besar akan terjadi. Desa ini bisa dihancurkan oleh massa yang takut. Kepala desa setuju mengangguk. Baiklah. Kita akan umumkan secara resmi bahwa ini adalah kutukan akibat perbuatan tidak adil kita 10 tahun lalu. Dan sekarang, dengan kematian 10 orang yang terlibat, kutukan itu telah berakhir dengan sendirinya karena api. Kita akan adakan pembersihan desa besar-besaran, upacara tolak bala bersama, dan kita mulai hidup baru. Lupakan masa lalu. Siang itu, upacara pemakaman massal diadakan di pemakaman desa untuk 10 korban, serta sebuah liang lahat kosong sebagai simbol untuk Ki Ageng. Warga berkumpul tanpa henti, memimpin doa bersama yang dikumandangkan Ustaz Fauzan dengan khusyuk, meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa masa lalu mereka. Suara tangis istri dan anak korban memecahkan keheningan pemakaman, menciptakan suasana duka yang mendalam. Tapi Pak Wardoyo tidak bisa ikut berdoa dengan tenang. Pikirannya masih dipenuhi oleh gambaran ibunya yang terbakar hidup-hidup, suara jeritannya yang memanggil namanya, dan kenyataan pahit bahwa wanita yang melahirkannya dan membesarkannya sendiri adalah monster pembunuh berantai yang menyebabkan kematian puluhan orang selama bertahun-tahun. Setelah upacara selesai dan warga lain mulai pulang ke rumah masing-masing, Pak Wardoyo tetap berdiri sendirian di pemakaman. Ia menatap gundukan tanah kosong yang disiapkan untuk Ki Ageng. Ustaz Fauzan menghampirinya dan meletakkan tangan menenangkan di bahu Pak Wardoyo. Pak Wardoyo membawa manik hitam itu pulang, bukan ke rumahnya yang hangus sebagian, melainkan ke sebuah gudang tua di belakang rumahnya yang jarang digunakan. Malam itu adalah malam kedua setelah hujan darah. Desa Purwoharjo kembali sunyi, namun bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi yang penuh curiga. Setiap warga mengunci pintu dan jendela mereka sejak maghrib, tidak ada satupun lampu teras yang dinyalakan, membuat desa terlihat seperti kota mati. Di dalam gudang yang gelap dan bau debu, Pak Wardoyo meletakkan manik hitam itu di atas meja kayu tua. Ia menyalakan sebuah lampu minyak pelita agar cahayanya redup dan tidak menarik perhatian. Ia duduk di depan meja, menatap benda kecil itu dengan campuran rasa benci dan takut. Ia tidak memberitahu Ustaz Fauzan tentang manik ini. Ada suara di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini adalah beban yang harus ia pikul sendiri, sebagai anak dari Nyai Murni. Tengah malam menjelang, angin malam kembali bertiup kencang, namun kali ini tidak membawa kabut, melainkan membawa bau aroma kemenyan yang sama seperti di kamar ibunya dulu. Manik hitam di atas meja tiba-tiba bergetar. Dari benda kecil itu, mulai muncul asap tipis yang berbentuk seperti wajah samar, wajah Nyai Murni yang tertawa. Wardoyo, nak, bukalah pintu ini. Suara itu muncul bukan dari luar, melainkan langsung di dalam kepala Pak Wardoyo. Pak Wardoyo menggeleng keras, memegang kepalanya yang sakit. Tidak, pergi. Ibu sudah mati. Api sudah memakan ibu, api hanya membakar tubuh fana, nak. Tapi ilmu dan dendam abadi, bisik suara itu lagi, kali ini lebih tajam, seperti jarum yang menusuk otak. Kau memegang kunci keabadianku di tanganmu. Keluarkan aku dari sini, dan kita akan membangun kerajaan baru. Kita tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Manik hitam itu mulai berguling-guling di meja sendiri, bergerak seolah memiliki hidup. Ia mencoba menjatuhkan diri ke lantai tanah, karena jika manik itu menyentuh tanah, Pak Wardoyo yakin ibunya akan bisa memanifestasikan dirinya kembali sepenuhnya. Pak Wardoyo dengan sigap menutup manik itu dengan toples kaca kosong. Manik itu membentur kaca keras, membuat retakan-retakan halus, namun toples itu menahannya untuk sementara. Kau tidak bisa mengurungku selamanya di dalam kaca, Wardoyo. Teriak suara di kepalanya, membuat Pak Wardoyo jatuh terduduk ke lantai gudang, telinganya berdenging. Aku adalah bagian dari darahmu. Selama darahmu mengalir, aku akan selalu ada. Pak Wardoyo menyadari bahwa dia tidak bisa menyimpan benda ini di dekat rumahnya. Terlalu berbahaya. Dia mengambil toples itu,
dibungkusnya dengan kain hitam tebal, dan keluar dari gudang menuju sepeda motornya. Ia harus pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman warga, tempat yang dianggap sakral atau terkutuk, di mana dia bisa mencoba menghancurkan atau mengubur Manik itu selamanya. Ia mengendarai motornya membelah malam yang gelap, menuju ke arah selatan desa, menuju sebuah situs purba yang sering dijadikan tempat pesugihan oleh orang-orang jahat dulu, sebuah gua kecil di tebing sungai yang dipercaya sebagai pintu menuju alam baka. Di sana, dia berharap bisa bertemu Ustaz Fauzan atau menemukan cara sendiri untuk mengakhiri penderitaan ini. Di sepanjang jalan, dia merasa diikuti. Setiap kali menoleh ke spion, dia melihat bayangan hitam yang menempel di punggung motornya, menyerupai kain kafan yang berkibar di angin. Namun saat berhenti dan menoleh, tidak ada apa-apa. Sesampainya di mulut gua yang gelap dan bau amis, Pak Wardoyo turun dari motor. Ia membawa toples itu dan masuk ke dalam gua yang hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah-celah tebing. Di tengah gua yang lembab dan dingin itu, dia berhenti. Dia membuka bungkusan kain hitam, dan toples kaca itu langsung meledak menjadi serpihan kaca kecil tanpa disentuh. Manik hitam itu jatuh ke lantai gua yang berbatu. Dia datang. Suara itu bergema di seluruh dinding gua. Dari kegelapan gua yang paling dalam, muncul sosok pocong Ki Ageng. Tapi kali ini dia berbeda. Tubuhnya lebih hitam, kain kafannya penuh lumut dan tanah, dan matanya bukan lagi hitam, melainkan merah menyala. Tapi di belakang pocong itu, berdiri sosok samar Nyai Murni, tersenyum padanya. Kau membawaku ke tempat yang indah, nak. Tempat yang penuh energi gelap. Terima kasih, kata Nyai Murni dengan suara dingin. Pak Wardoyo mundur sampai punggungnya menabrak dinding gua yang licin. Ia salah paham. Dia bukannya menghancurkan kekuatan ibunya, tapi justru membawanya ke sumber kekuatan baru. Manik itu bukan penjara, melainkan alat pemanggil. Pocong Ki Ageng melompat ke arah Pak Wardoyo dengan cepat. Pak Wardoyo menutup matanya, siap untuk mati. Tiba-tiba, suara azan berkumandang dari jauh, azan subuh yang penuh hikmah dan syahdu, dibaca oleh Ustaz Fauzan dari masjid desa. Suara itu masuk ke dalam gua seolah memiliki cahaya fisik, membuat pocong itu menghentikan lompatannya di udara dan menutup telinga, atau tempat seharusnya telinga, dengan rasa sakit yang luar biasa. Aarrgghh. Manik hitam di lantai bersinar terang, lalu pecah menjadi dua. Sosok Nyai Murni menjerit dan lenyap disapu suara azan. Pocong Ki Ageng yang tidak terikat lagi pun menghilang menjadi asap hitam, tersedot kembali ke dalam kegelapan gua yang paling dalam. Pak Wardoyo terduduk lemas, nafas tersengal-sengal. Azan itu menyelamatkannya. Ia menyadari bahwa selama ada iman dan doa di desa itu, kejahatan ibunya tidak akan bisa berdiri tegak. Dia mengambil pecahan manik hitam itu, memasukkannya ke dalam botol logam, lalu menguburnya dalam-dalam di dasar sungai dekat gua, berharap air yang mengalir terus-menerus akan menghanyutkan sisa-sisa kekuatan jahat itu ke lautan yang luas. Hari ketiga di desa Purwoharjo membawa sinar matahari yang terang benderang, mengeringkan sisa-sisa lumpur dan trauma. Udara terasa segar kembali, burung-burung kembali berkicau di pohon-pohon. Seperti biasa, kehidupan desa harus terus berjalan. Warga mulai membersihkan jalan-jalan dari tanah merah kering, anak-anak berani keluar rumah lagi, dan pedagang mulai berjualan. Pak Wardoyo berdiri di teras rumahnya yang sedang dalam perbaikan. Ia melihat warganya mulai tersenyum meskipun masih ada luka di hati mereka. Ustaz Fauzan datang menghampirinya, membawa bubur kacang hijau untuk sarapan. Kau terlihat lebih segar hari ini, Wardoyo, kata Ustaz Fauzan tersenyum ramah. Alhamdulillah, Ustaz. Semalam adalah malam terpanjang dalam hidupku. Tapi aku sudah menyelesaikannya. Aku sudah mengembalikan itu ke tempatnya, jawab Pak Wardoyo dengan nada tenang, tidak menceritakan detail insiden di gua malam tadi. Ia merasa itu adalah rahasia antara dirinya, Tuhan, dan arwah ibunya. Ustaz Fauzan mengangguk bijak.
Yang penting adalah sekarang. Kita hidup di hari ini. Besok adalah rahasia Tuhan. Desa ini butuh pemimpin yang kuat seperti kau untuk membangun kembali kepercayaan dan keamanan. Kita harus merawat mereka yang ditinggalkan, seperti istri dan anak Tono. Mereka berdua kemudian duduk bersama, memakan bubur sambil membicarakan rencana perbaikan desa dan ronda malam yang akan diperketat mulai malam ini. Tidak ada lagi kata-kata tentang hantu, santet, atau pocong. Mereka sepakat untuk menutup babak kelam itu selamanya. Siang itu, Pak Wardoyo mengunjungi rumah Kang Tono. Ia melihat Sumiati dan Wawan sedang duduk di teras, memakai baju putih bersih. Mereka tersenyum melihat Pak Wardoyo. "Pak RT," sapa Sumiati ramah. "Mau kemana?" "Hanya menyapa kalian, Bu. Apakah kalian butuh sesuatu? Beras, minyak?" "Tidak usah repot-repot, Pak. Kami baik-baik saja, alhamdulillah." "Tono, suami saya, sedang merantau. Katanya akan lama tidak kembali," kata Sumiati dengan wajah polos, tanpa rasa sedih sama sekali. Memori memang telah dihapus sepenuhnya oleh kekuatan gaib untuk melindungi mereka, memberi mereka kesempatan hidup baru yang normal. Pak Wardoyo mengangguk, menahan air mata. "Baiklah, Bu, kalau ada apa-apa, panggil saja saya." Pak Wardoyo pulang dengan hati yang sedikit lebih lega. Ia berjalan melewati jalan desa, menyapa warga satu persatu, membersihkan sisa-sisa ranting pohon yang tumbang. Ia merasakan beban di hatinya mulai hilang sedikit demi sedikit, digantikan oleh rasa tanggung jawab yang baru. Di tengah jalan, ia melihat seekor burung perenjak kecil yang dulu sering berkicau di halaman rumah ibunya. Burung itu hinggap di dahan rendah, menatapnya sejenak, lalu terbang menjauh menuju hutan di seberang desa. Pak Wardoyo tersenyum tipis. "Pergilah, jangan kembali lagi." Ia tahu bahwa jejak kejahatan masa lalu tidak mungkin dihapus sepenuhnya seperti menghapus coretan di papan tulis. Ada bekas luka yang akan selalu ada, baik di fisik desa maupun di hati para penyintas. Tapi selama matahari masih terbit, selama ayam masih berkokok, dan selama azan masih berkumandang, kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai desa Purwoharjo sepenuhnya. Dia tahu mungkin suatu hari nanti, saat ia sudah tua dan lupa, manik hitam itu akan muncul lagi, atau kisah tentang Ki Ageng akan diceritakan kembali dengan versi yang berbeda. Tapi itu adalah urusan hari esok. Untuk hari ini, untuk saat ini, Pak Wardoyo hanya ingin menjadi penjaga desa yang baik, memastikan warganya aman, dan menikmati secangkir kopi hangat di teras rumahnya tanpa rasa takut. Teror itu telah berakhir. Namun kisah tentang Ibu RT Dukun Santet dan Hujan Darah di desa Purwoharjo akan selalu menjadi legenda, peringatan, dan pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya, bahwa dendam hanya akan melahirkan kebakaran, dan kejahatan yang ditutup-tutupi suatu hari akan terungkap dengan cara yang paling mengerikan. Saya, Shaifless, akan meninggalkan desa Purwoharjo untuk sekarang, meninggalkan warga yang mulai bangkit. Semoga kita bisa bertemu lagi di kisah misteri berikutnya dari sudut dunia yang lain. Sampai jumpa lagi, teman-teman pendengar setia. Jangan lupa sampaikan salam, dan tetap waspada.